Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Zahra Ramadhani dengan NIM 2523051. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari sistem bus. Nah, untuk itu sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device atau perangkat komputer. Sedangkan sistem bus itu sendiri adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komponen komputer itu ada 3, yaitu prosesor, memori, dan alat input atau output, yang mana ketiga komponen ini dihubungkan melalui sistem bus. Nah, tugas dari sistem bus itu sendiri yaitu pertama, sebagai penghubung antara komponen komputer, yang kedua, untuk mengatur transfer data, lalu yang ketiga, untuk mengatur atau mengkoordinasi dan sinkronisasi dalam komputer. Nah, bahasan yang selanjutnya yaitu akan membahas contoh-contoh dari sistem bus, yang mana contohnya itu sendiri terdiri dari bus PCI, bus ISA, bus USB, bus SGSI, dan Firewire. Nah, contoh bus yang pertama yaitu bus PCI atau Peripheral Component Interconnection, yang mana merupakan bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Nah, standar PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation pada tahun 1992. Nah, ini berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Apa itu bus mezzanine dan bus peripheral? Nah, maksudnya yaitu bus yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat eksternal ke motherboard komputer. Selain itu, PCI ini memiliki kelebihan yang mana kecepatannya relatif tinggi. Lalu kekurangannya yaitu keterbatasan daya yang dapat disediakan, yang mana daya yang disediakan dalam bus PCI ini terbatas. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu bus ICA atau Industry Standard Architecture, yang mana bus ini adalah sebuah arsitektur bus dengan data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC pada tanggal 12 Agustus 1981 di Florida. Nah, pada tahun 1984, bus ini diperbaharui dengan menambahkan 16 bit pada IBM PC atau IT, sehingga bus ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ISA 16 bit dan ISA 8 bit, yang mana bus ini beroperasi pada 8,33 MHz. Nah, bus ini memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam pengembangan. Maksudnya apa? Dalam mengembangkan bus ini, dia relatif lebih mudah. Jadi, dalam perkembangannya ini banyak. Lalu, harganya yang lebih murah. Lalu, adapun kekurangannya yaitu kecepatan transfer data terbatas. Lalu, keterbatasan plug and play.
Itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga yaitu USB atau Universal Standard Bus, yang mana bus ini dirancang oleh beberapa vendor komputer seperti Compaq, DEC, IBM, dan Microsoft, serta yang lain sebagainya. Yang mana ketika USB ini dipasang ke dalam komputer, maka sistem komputer ini langsung mengenali dan langsung memproses device ini, serta yang mana nanti akan memudahkan dalam menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, hard disk, printer, serta komponen networking ke dalam komputer. Kelebihannya yaitu kemudahan dalam penggunaan dan kecepatan dalam transfer data yang cukup tinggi. Contoh yang keempat yaitu SCSI atau Small Computer System Interface yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. Awal mulanya SCSI ini bernama SASI atau Short Associated System Interface, yang mana ini merupakan sebuah antarmuka bus yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ke komputer seperti hard drive, printer, ataupun perangkat input atau output serta media, maksudnya perangkat media penyimpanan ke komputer. Nah, kelebihan dari SCSI ini yaitu kecepatan transfer data yang tinggi, lalu kemampuan untuk menghubungkan ke banyak perangkat. Selain itu, kekurangannya yaitu harganya yang lebih mahal, keterbatasan jarak, lalu penggunaan energi yang lebih tinggi. Lalu contoh yang terakhir yaitu FireWire, yang mana generasi FireWire ini lahir dengan munculnya FireWire 800 yang Apple perkenalkan pada tahun 2003. FireWire ini memiliki kecepatan yang tinggi dan dapat digunakan dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Keunggulan dari FireWire ini kecepatan pertukaran data yang sangat tinggi yang mana bersifat real time, lalu tidak melibatkan prosesor komputer, sehingga sifatnya relatif menjadi stabil dan tidak mudah terjadinya hang. Lalu mampu mengenali 63 alat berbasis FireWire secara serentak, dan masih banyak kelebihan lainnya lagi. Nah, cukup sekian dari pembahasan saya. Apabila ada tutur kata ataupun ada dalam pengucapan serta penyampaiannya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.